Oke teman-teman, balik lagi dengan gua Elang di channel Kere Store pastinya. Di video kali ini seperti biasa di sebelah gua udah ada sebuah PC yang mengusung tema hitam putih yang memiliki penampilan yang cukup cantik menurut gua, yang didominasi dengan warna putih di bagian luar dan di bagian dalamnya mendominasi dengan warna hitam ya cuy ya. Jadi cuy, PC kali ini itu adalah PC yang kita rakit dengan menggunakan budget kisaran 5 jutaan aja cuy. Dan untuk kebutuhannya, PC ini tuh akan lebih banyak digunakan untuk editing dan juga render cuy. Mungkin untuk gaming bakal sesekali aja kata usernya. Nah, karena kebutuhan dari PC ini menurut gua cukup bisa dibilang berat ya cuy ya. Namun dengan melihat budget yang bisa dibilang cukup minimalis atau cukup low budget, jadi PC kali ini itu sudah bisa dipastikan menggunakan spesifikasi yang masih terbilang low end cuy. Dengan beberapa pertimbangan dan mencari referensi di YouTube dan browsing-browsing, akhirnya keluarlah sebuah racikan PC yang menggunakan komponen yang terbilang entry level atau low end, tapi masih bisa digunakan untuk kebutuhan usernya, yaitu editing dan juga rendering cuy. Jadi kalau gitu kita langsung aja ya. Kita langsung aja membahas komponen apa aja yang gua pakai di rakitan PC 5 jutaan kali ini. Untuk motherboardnya, seperti biasa, kali ini kita masih menggunakan motherboard dari brand Asus dengan seri H61MC cuy. Motherboard dari Asus ini memiliki dua buah slot RAM, satu buah slot PCIe x 1 Gen 2, dan juga satu buah slot PCIe x 16 Gen 3. Dan untuk di bagian belakangnya, ini terbilang udah cukup standar lah ya kelengkapannya, seperti motherboard H61 pada umumnya ya cuy. Dia udah dilengkapi dengan 4 buah USB 2.0, tapi mungkin kekurangan dari motherboard Asus H61 seri C ini, dia belum dilengkapi dengan USB 3.0 baik di bagian depan maupun di bagian belakangnya cuy. Jadi USB 3.0 dari casing ini mungkin agak sedikit mubazir ya cuy, karena nggak bisa dipakai pastinya. Lanjut untuk prosesornya, kali ini kita kembali menggunakan prosesor dari Intel Core i5 generasi kedua, yaitu seri 2500 yang udah punya 4 core dan 4 thread, hampir samalah spesifikasinya dengan Intel Core i5 generasi ketiga. Sebenarnya nanggung banget lah ya, kalau usernya bisa nambah 200 atau 150 ribuan lagi, mungkin kita bisa menggunakan Intel Core i5 generasi ketiga. 3470 atau 3570, kisaran perbandingan harganya sekitar 150 sampai 200 ribuan untuk generasi kedua dan generasi ketiga. Kemudian untuk memori RAM-nya, di sini kita menggunakan RAM dari brand Samsung berkapasitas 8 GB, 4 GB x 2 tentunya, yang memiliki speed 1600 MHz dan berjalan di dual channel pastinya. RAM dari Samsung ini belum memiliki heatsink, jadi tampilannya itu masih polos banget, masih telanjang. Tapi ya nggak mengganggu estetika dan juga nggak mengurangi performanya. Mungkin untuk RAM yang berheatsink itu bisa dibilang sedikit lebih dingin daripada RAM yang tanpa heatsink seperti ini. Kemudian untuk part yang terpenting kali ini, apalagi kalau bukan VGA cardnya, VGA-nya, kita menggunakan VGA dari Asus Strix GTX 750 Ti yang memiliki VRAM sebesar 4 GB, bus width-nya sebesar 128 bit dan bertipe memori GDDR5 cuy. VGA card di range harga sekitar 2 jutaan. Yang satu ini menurut gua merupakan salah satu yang terbaik di kelasnya atau di range harga yang sama di kisaran 2 jutaan. Untuk dari kubu merah mungkin kita bisa membandingkannya dengan RX 460 atau RX 550 yang berkapasitas VRAM 4 GB juga. Untuk perbandingan performanya kurang lebih 11-12 dengan kedua VGA tersebut. Untuk harganya juga hampir sama, di kisaran 2,1 sampai 2,3 jutaan untuk harga secondnya cuy pastinya. Gue udah coba-coba cari di Tokopedia tapi nggak nemu untuk secondnya, karena memang VGA 750 Ti 4 GB dari Asus Strix ini bisa dibilang cukup goib alias langka.
Di Tokopedia pun gua nggak nemuin untuk versi secondnya, dan bahkan untuk versi barunya itu gua cuma nemuin postingan-postingan lama dari beberapa toko yang udah nggak pernah aktif lagi dan tentunya udah nggak ada ratingnya sama sekali. Tapi gua malah nemuin untuk versi barunya sama-sama GTX 750 Ti 4GB tapi dengan merek, yaitu yang gua temuin di sini adalah dari merek Furion, berkondisi baru pastinya, dengan harga 2,8 jutaan cuy, itu di Tokopedia. Buat yang mau beli langsung aja, linknya udah gua taruh ada di deskripsi. Kemudian storage seperti biasa, kali ini kita lagi-lagi menggunakan sebuah kombinasi storage yang sangat bisa menjadi andalan kita di rakitan PC low budget kayak gini. Apalagi kalau bukan sebuah SSD SATA dan juga sebuah hard disk tentunya coy. Kali ini untuk SSD-nya kita menggunakan SSD dari merek VGen berkapasitas 120GB dan juga hard disk dari Seagate berkapasitas 500GB. 500GB untuk simpen-simpen file-file video dengan resolusi 1080p, simpen-simpen background atau mungkin bahan-bahan editing lainnya. Kalau menurut gua udah cukup lah ya, sampai nanti ke depannya si user bisa upgrade lagi kalau mungkin kapasitasnya udah penuh. Kemudian sebagai penyuplai daya, di sini kita menggunakan sebuah power supply dari merek Cooler Master, yaitu Cooler Master Extreme 2 475 watt yang belum bersertifikasi 80+, tapi menurut gua power supply ini udah bisa dibilang pure ya coy. Karena TDP dari keseluruhan komponen yang kita gunakan kali ini menurut gua masih terbilang cukup rendah. Untuk VGA-nya aja itu cuma di kisaran 75 watt aja coy. Jadi menurut gua power supply yang kita pakai kali ini udah cukup mampu untuk menampung beban keseluruhan TDP dari komponen yang kita gunakan. Nah, terakhir untuk casingnya. Kali ini lagi-lagi kita menggunakan sebuah casing dari Phenom RX, yaitu Phenom RX Arasaka, yang untuk kedua kalinya kita menggunakan yang versi white kali ini. Kalau di rakitan 4,5 jutaan kemarin kita menggunakan Phenom RX Arasaka yang versi black. Phenom RX Arasaka ini udah nggak perlu kita jelasin panjang lebar lagi ya, karena kita juga udah cukup sering menggunakan produk dari Phenom RX ini. Untuk kualitas dan build quality-nya udah nggak perlu dipertanyakan lagi, terutama untuk yang Arasaka ini. Untuk airflow-nya itu udah bagus banget ya, worth it lah ya untuk kita beli di kisaran harga 400 ribuan aja. Kita udah dibonusin 2 buah fan di bagian depan berukuran 140 mm. Itu sih udah lebih dari worth it kalau menurut gua. Oke, jadi itu aja keseluruhan komponen yang kita gunakan di rakitan PC 5 jutaan kali ini. Sekarang kita masuk ke proses perakitannya dulu. Jangan di skip, mungkin cuma sekitar 1-2 menit aja. Terus kita bakalan langsung masuk ke tes performanya. Kali ini gua akan coba tes PC ini untuk digunakan editing sebuah video di resolusi 1080p. Kemudian nggak lupa juga pastinya kita bakal melakukan tes di beberapa game yang udah gua install di PC ini. Dan juga kali ini gua akan melakukan tes benchmark dari PC 5 jutaan ini cuy. Oke, langsung aja kita masuk ke proses perakitannya cuy. Gas cuy.
Oke, jadi untuk pengetesan yang pertama di sini gua coba menjalankan software Cinebench R15. Kita lihat untuk single core dan multi core-nya kita bisa dapat berapa skor ya cuy ya untuk performa dari i5 2500 ini. Kita tunggu aja sebentar. Oke, jadi untuk multi core-nya kita cuma dapat skor 418 dan single core-nya kita coba tes ya. Oke, jadi untuk single core-nya kita dapat skor sebesar 117 aja cuy. Berada sedikit di bawah performa dari Intel Core i7 3770. Oke, kita coba untuk running di Cinebench R20. Kira-kira bisa mendapatkan skor berapa untuk performa dari i5 2500 ini? Oke, jadi untuk multi core-nya kita mendapatkan skor sebesar 917 di software Cinebench R20. Dan kita langsung aja tes untuk performa dari single core-nya. Nah, jadi untuk single core-nya CPU ini berhasil mendapatkan skor sebesar 253, berada sedikit di bawah Xeon E5 2697 V2 yang memiliki skor 255 cuy. Kemudian untuk tes selanjutnya ini gua juga mencoba untuk tes di software editing yaitu Adobe Premiere Pro dengan memasukkan beberapa footage video, efek-efek, dan juga background cuy. Sementara ini untuk di previewnya, di proses pengeditannya sih masih lancar-lancar aja ya, nggak ada sedikit pun stuttering. Untuk videonya ini kita menggunakan resolusi 1080p. Jauh ini masih lancar-lancar aja ya untuk previewnya. Dan langsung aja kita coba untuk tes render cuy. Kita langsung aja ekspor hasil video yang udah kita edit ini. Dan kita lihat PC ini memerlukan waktu berapa lama ya cuy ya untuk merender satu video dengan durasi yang hampir 20 menitan ini. Langsung aja kita ekspor. Oke, untuk time remainingnya selama ini masih di kisaran 2 menitan ya cuy ya untuk render satu video ini. Menurut gua cukup cepet ya performa dari GPU-nya. Oke, jadi untuk pengetesan selanjutnya kita langsung aja masuk ke tes game ya cuy ya. Ini gue coba main di GTA 5 dulu. Kita coba lihat settingannya dulu untuk defaultnya. Kita dapat settingan apa cuy? Oke, full screen. Kita main di resolusi 768p ya, di atasnya 720p. Beberapa efeknya off. Kemudian settingannya high dan ada juga yang very high sih. Oke, ada juga beberapa yang high. Oke, dah kita pakai settingan default aja ya cuy ya kali ya. Kita lihat dia mampu berjalan di berapa FPS. Oke. Wah, ini luar biasa sih. Di sinematiknya di 90-an FPS. Di gameplaynya bisa up dari 100 FPS. Mantep sih ini cuy. Untuk performa dari VGA-nya lumayan juga ya. VGA GTX 750 Ti 4GB dari Asus Strix ini. Ternyata punya performa yang cukup baik. Lihat masih di 130-an, sinematiknya di 90-an fps.
Oke, 190 untuk FPS-nya. Mantap, sejauh ini masih stabil di 100 FPS-an. Oke cuy, jadi kalau gitu segitu aja dulu mungkin video kita kali ini. Takut durasinya kepanjangan ya. Gua kali ini cuma melakukan satu tes game aja karena PC ini tuh sebenarnya digunakan untuk editing dan render, bukan digunakan untuk gaming oleh usernya. Jadi cukup satu game aja lah ya kita tesnya. Luar biasa, di game GTA 5 sanggup mencapai 100 FPS-an. Thanks banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat kalian yang suka dengan video ini, like, comment, dan share. Jangan lupa juga support channel ini dengan cara subscribe cuy. Oke, thanks for watching and see you next time. Gua mau terusin mainnya dulu ya cuy ya.